Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus rais akbar pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau memiliki julukan Hadratus Syaikh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sita atau Hadits 6 riwayat serta memiliki gelar Syaikhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulkadah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau di Pesantren Gedang. Gedang merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Haji Hasyim merupakan pendiri pesantren Keras Jombang. Sedangkan kakeknya dari jalur ayah yaitu Kiai Usman dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Sihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun Kiai Hasyim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Kiai Hasyim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hasyim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hasyim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hasyim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Di sini, Kiai Hasyim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hasyim mulai menjelajahi beberapa pesantren ternama saat itu hingga ke Makkah. Mula-mula, Kiai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hasyim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Kholil. Setelah dari pesantren Kiai Kholil, Kiai Hasyim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub. Merekalah dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hasyim. Selama 3 tahun Kiai Hasyim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fiqh dan tasawuf kepada Kiai Kholil. Sementara, di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hasyim berhasil mendalami tauhid, fiqh, adab, tafsir dan hadits. Tidak hanya itu, Kiai Hasyim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hasyim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, luru ilmu kanthi lelaku, mencari ilmu adalah dengan berkelana atau sambil kelana. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hasyim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Makkah dan Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi multi di Makkah, sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua. Selain itu, Kiai Hasyim juga menimba pengetahuan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. 3 nama yang disebut adalah guru besar di Makkah saat itu yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hasyim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hasyim yang menonjol, membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syekh Sadullah Al-Maimani, mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadits di Makkah, Al-Sihan Ahmad bin Abdullah, Syria Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang Kiai Haji R. Asnawi, Kudus Kiai Haji Dahlan, Kudus Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang, dan Kiai Haji Saleh Tayu, Pati. Seperti disinggung sebelumnya, Kiai Hasyim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi dan mengikuti halakoh-halakoh yang digelar oleh gurunya tersebut. Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hasyim,
khususnya mengenai tarekat, diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritisnya gurunya itu, meskipun pada sisi yang lain Kiai Hasyim berbeda dengannya. Dialektika intelektual antara guru dan murid, Syekh Khatib dan Kiai Hasyim ini sangat menarik. Sejak masih di Makkah, Kiai Hasyim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan tarekat. Bahkan, Kiai Hasyim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah melalui salah satu gurunya, Syekh Mahfuz. Sekembalinya dari Makkah pada tahun 1899 Masehi atau 1325 Hijriyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Ponpes Tebu Ireng. Ponpes Tebu Ireng berada di Desa Cukir, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang. Sebelumnya kampung ini dikenal sebagai sarang perjudian, perampokan, pencurian, hingga pelacuran. Sejak kedatangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara bertahap pola kehidupan masyarakat di Tebu Ireng semakin membaik. Ponpes Tebu Ireng telah melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di negeri ini. Ponpes Tebu Ireng menjadi ponpes terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Dan terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah bukan semata-mata karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi, namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah. Di mana saat itu, di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya rezim mazhab Wahabi di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya mazhab lain di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk sowan kepada dua ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila dua ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut. Dua orang itu adalah Habib Hasyim, Pekalongan dan Syekhona Khalil, Bangkalan. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji R. Asnawi datang sowan ke kediamannya Habib Hasyim di Pekalongan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan, maka Kiai Haji Hasyim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhona Khalil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhona Khalil mengutus Kiai Asad untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang dan menghafalkan surat Taha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hasyim. Kemudian setibanya di Tebu Ireng, Kiai Asad menghadap Kiai Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai Asad membaca surat Taha ayat 17-23. Berselang beberapa hari, Syekhona Khalil kembali mengutus Kiai Asad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim. Ketika Syekhona Khalil menyerahkan tasbihnya, Kiai Asad enggan untuk menerima dengan tangannya, ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Khalil berpesan agar Kiai Asad membaca, Ya Jabar Ya Qahar, hingga sampai Tebu Ireng dan membacanya di hadapan Kiai Hasyim. Kiai Asad segera menghadap Kiai Hasyim dan memohon Kiai Hasyim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya seraya ia membaca, Ya Jabar Ya Qahar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasannya Syekhona Khalil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriyah di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlussunnah wal Jamaah.
Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Adapun di antara beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang antara lain: 1. At-Tibyan fi al-Nahan Muqata'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. Kitab ini selesai ditulis pada hari Senin, 20 Syawal 1260 Hijriah dan kemudian diterbitkan oleh Muktaba Al-Turats Al-Islami, Pesantren Tebu Ireng. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali persaudaraan atau silaturahmi. 2. Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jamiyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasannya dalam mendirikan NU. Bagi penggerak-penggerak NU, kitab tersebut barangkali dapat dikatakan sebagai bacaan wajib mereka. 3. Risalah fi Taqid al-Ahzi bi Mazhab al-A'immah al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Ahmad bin Hanbal. Namun, ia juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. 4. Arba'ina Haditsan Tata'alaku Bimabadi, Jamiyat Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadits yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. 5. Adab al-Alim wa al-Muta'alim fi ma yanhaju ilai al-Muta'alim fi maqamati ta'limihi. Pada dasarnya, kitab ini merupakan rangkuman dari kitab Adab al-Mu'allim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim al-Muta'alim fi Tarikat al-Ta'alum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, dan Tazkirat al-Syamil wa al-Mutakalim fi Adab al-Alim wa al-Muta'alim karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk rangkuman dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. 6. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah fi Hadits al-Mauta wa Asyrat al-Sa'ah wa Bayani Mafhumi al-Sunnah wal Bid'ah karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang satu ini barangkali dapat dikatakan sebagai kitab yang relevan untuk dikaji saat ini. Hal tersebut karena di dalamnya banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang bakal muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Dalam beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap agama serta betapa mendalamnya pengetahuannya di bidang tersebut. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantahkan betapa ia memang merupakan seorang ulama mujtahid yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai, baik dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian seperti halnya NU. Di masa penjajahan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Pengabdian seorang kiai untuk negeri, fatwa tersebut membuat Belanda kelimpungan. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda, membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi.
Di masa awal Indonesia merdeka, NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, kemudian membonceng tentara sekutu untuk kembali ke Indonesia. Tujuannya adalah agar Belanda dapat kembali menguasai Hindia Belanda. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik, yakni pertempuran di Surabaya oleh Are-Are Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebuireng Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia, akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Tidak berlebihan kiranya jika pemerintah Indonesia menetapkan Hadratus Syekh sebagai salah satu pahlawan nasional. Walhasil, sebagai kaum muslimin Indonesia khususnya Nahdliyin, hendaknya menjadikan tanggal 14 Februari untuk mengirimkan doa terbaik kepada Al-Maghfurlah. Al-Fatihah.